Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru kami podcast Odading, obrolan dasar dan penting. Di mana di podcast kami membahas isu-isu yang penting dan menarik namun seringkali terabaikan. Pada kesempatan kali ini, Odading akan membahas senja di Kota Magelang. Apa itu Bu senja? Sedot tinja di Kota Magelang. Ya, itu dia. Yaitu seakan-akan sedot tinja itu kalau didengar dari katanya ya Mas, seakan-akan itu tabu, saru. Karena itu menyangkut kotoran manusia ya Mas ya. Ya. Cuma kadang-kadang yang saru itu ada manfaatnya juga Mas, kalau dilihat dari segi positif dan negatifnya ya Mas ya. Betul, Bu. Gimana Mas itu tentang? Karena memang apabila tinja tidak diolah dengan baik, tidak diatur dengan baik Ibu, maka itu akan menjadi berbahaya, Bu. Bisa menjadi sebaran atau penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, air lingkungan dan segala macam. Nah kebetulan Ibu kita punya kawan, Iya. kita punya sahabat yang yang mengerti ya Mas mengerti ya. permasalahan ini, dia punya pengalaman, punya kapasitas. Pada kesempatan ini kita panggil gue star kita, tamu kita Mr. Fatur. Selamat siang, Mas. Siang Pak Fatur. Mari silakan. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar Pak Fatur? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana yang kabar? Ini roman-romannya semakin ganteng saja ini Pak. Saya sudah tua, Mas. Seperti Mas Angga. Sama saja Pak. Bapak, ini pada kesempatan pada kali ini, episode ini, selamat datang di Odading Pak. Iya. Ini podcast baru kami, Oh. obrolan dasar dan penting. Berdasarkan beberapa atensi Ibu dari masyarakat, Oke. maka Bapak kami mohon menyampaikan terkait permasalahan senja di Kota Magelang. Sedot tinja itu mungkin inovasi dari dinas Bapak atau dari UPT Bapak, Pak? Ya, jadi untuk sedot tinja khususnya kalau kita sering menyebutnya senja gitu, senja di Kota Magelang. Itu kan di UPT kami ada pelayanan sedot tinja, yaitu untuk melayani masyarakat umum. Jadi di dalam DPUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Magelang, ada salah satu UPT yang bergerak di bidang air limbah domestik. Jadi UPT-nya namanya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Magelang. Jadi itu khusus melayani ke masyarakat gitu Pak ya? Ya, khususnya untuk air limbah yang sering disebut dengan blackwater. Blackwater. Ini Ini kenapa yang black itu limbah? iya. Tapi bukan seng water. Oh, oke, bukan oke. black hitam, limbah yang wujudnya hitam. Jadi khusus sering disebut dengan di sini sedot tinja. Gitu. Jadi begitu Pak ya. masih seputaran rumah tangga. Ini Pak, terkait tinja ini seperti tadi yang sampaikan di awal bahwa memang di Odading ini obrolan penting dan menarik namun sering terabaikan. Saya pengen Bapak menyampaikan kira-kira dampaknya apa sih ketika tidak ada layanan senja bagi masyarakat umum. Jadi untuk blackwater ini atau limbah domestik yang muncul dari rumah tangga, ketika tidak diolah itu akan sangat membahayakan lingkungan. Jadi khususnya untuk pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Jadi ada semacam periode-periode tertentu. Jadi untuk rumah tangga itu harus melakukan penyedotan. Secara periodik dan teratur ya Pak. Periodik gitu. Berarti ada masa misalnya kan dari septic tank itu misalnya ini udah penuh sekitar berapa tahun gitu Pak ya? Ya, itu kalau untuk skala rumah tangga di kisaran 3-5 tahun, Bu. Jadi harus dilakukan penyedotan. Kalau tidak dilakukan penyedotan, itu diperkirakan sudah penuh dan itu akan Meluber. Saya nggak kebayang Pak itu Pak. Der itu. Jadi limbah Bisa. gitu ya Mas Angganya. ada yang di TV-TV itu ada yang meledak karena sajidannya sudah penuh. Korbannya gimana? Ini kan bisa membayangkan sendiri. Nah itulah pentingnya layanan sedot tinja ya Pak.
Kemudian di Kota Magelang sendiri sudah ada regulasi yang mengatur seperti apa penanganannya, bagaimana? Oke, ada, kita punya regulasi untuk pegangan kita untuk pelayanan, yaitu ada Perda nomor 12 tahun 2023 Ya. itu terkait dengan retribusi jasa umum. Itu untuk pegangan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pelayanan masyarakat. Itu memang berbayar, Bu. Jadi Ya, tidak berbayar. gratis, Bu. Yang kedua terkait dengan penyedotan, ada tahun 2020 terkait dengan pengelolaan air limbah. Jadi kedua itu Oh betul. Kemudian itu Pak, melaksanakan sedot tinja itu ada nggak SOP-nya Pak? Bagaimana Pak itu SOP-nya untuk melaksanakan itu Pak? SOP kita punya, jadi kita singkat saja tadi untuk tidak berbelit-belit yang memudahkan masyarakat dalam juga pelaksanaan tugas kita juga. SOP-nya sangat sederhana. Jadi ketika orang mau menyedotkan WC atau tinja septic tank di rumahnya, cukup dengan nomor WA. Kita bisa WA, kita ada WhatsApp auto. Jadi ketika di WhatsApp auto. Dan nomor WA kita sudah kita sebarkan di kelurahan-kelurahan. Se-Kota Magelang. Kota Magelang ada 17 kelurahan di Kota Magelang. Sudah di situ sudah ada yang pasang plakat. Untuk betul. Untuk kepentingan penyedotan tinja hubungi nomor kantor kita. Nah Pak, ini karena Bapak tadi sudah sebar seluruh kelurahan, maka pertanyaan yang menggelitik saya, pernah nggak Pak ada yang ngerjain gitu? Itu kan sebagai kendala. Iya. Halo, sedot WC gimana? Di hatimu gitu Pak. Bisa Pak. Ada nggak Pak kendala dalam pelaksanaannya itu Pak? Kendala pasti ada dalam setiap pekerjaan itu, kita ada yaitu pasti ada di lapangan, ada beberapa, jadi ada enggak hanya 1-2 tapi sering kita sebenarnya sudah pesan penyedotan, kita datang, mereka tidak tahu di mana letak septic tank. Bisa terjadi seperti itu Pak? Karena kan di perkotaan kan banyak mereka yang beli rumah. Ya. Nah, kan ketika mereka dihadapkan dengan masalah dengan septic tank, misalnya WC, babat, nah itu telepon atau WA ke kita, tapi setelah kita datang mereka nggak tahu di mana letaknya. Iya. Kalau sudah itu misalnya Pak, ya udah sampai ke situ, udah selesai nih pengerjaannya, ada nggak tarif khusus yang diminta dari PT, misalnya petugas? Atau misalnya ada juga yang nakal nih, misalnya tuh udah nyedot dari petugasnya ada tambahan, ini standarnya segini, ada tambahan gini, ada nggak bisa seperti itu, anak-anak nakal lah misalnya kayak gitu Pak? Ada Bu, ada. Jadi untuk tarif tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan perda yang terkait dengan retribusi, kita itu ditetapkan 250.000 untuk setiap 2 kubik. 250 kubik ya? 2 kubik. Oh 2 kubik. Ya. 500 untuk 4 kubik. Kenapa kita bagi 2 sama 4? Karena armada penyedotan kita dengan kapasitas yang 1 2 kubik, yang 1 4. Sesuaikan dengan armada kita. Dan untuk kenakalan di lapangan ada nih. Nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Biasa aja Pak. Ada laporan dari masyarakat itu, mereka sudah tahu retribusinya segitu, tarifnya segitu, tapi masih ada juga teman-teman kita di lapangan yang minta tenaga. Jadi mereka membayarnya lebih dari perda yang sudah ditetapkan. Itu laporan ada seperti itu. Biasanya gini Pak G, rokok, kopi gitu. Iya. Jadi udah bayar segitu Pak ya, terus ada nggak Pak misalnya kan ini udah selesai nih nyedot nih, itu Bapak bawa itu kotoran tadi ya Pak ya, dari bawah tinja itu ada nggak manfaatnya Pak? Jadi itu tadi Pak, manfaat tinja itu manfaat atau diolah sebagai apa? Bagaimana? Ya, jadi di UPT kita terkait dengan
ya, kita bukan hanya nyedot, bukan hanya transporter, tapi kita juga pengolahan juga. Jadi luar biasa. kita ada pengolahan, jadi rumput tinja yang sudah masuk, kita olah sedemikian rupa untuk menghasilkan air yang bisa masuk ke dalam badan air. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Oke. Air yang bisa masuk ke dalam badan air. Ini kita orang awam gimana ini Pak? Gimana Pak? Badan air di sini maksudnya adalah bisa itu sungai. Untuk masuk ke dalam badan air atau sungai itu kan harus ada, kalau kita dari limbah itu harus menyesuaikan dengan uji kualitas air. Oh iya. Jadi ketika keluar dari pengolahan kita itu kita ada uji lab. Jadi setelah memenuhi syarat baru keluar masuk ke sungai. Begitu Pak ya. Oh, sangat bagus sekali penjelasan hari ini ya. Kemudian saya ini dari lewat podcast ini saya menyarankan kepada ibu-ibu ini yang udah denger ini semua podcast kita kan Pak ya. Itu kalau misalnya mau sudah tinggi udah ada itu WA atau WA. Ya, sekarang kita manfaatkan teknologi Pak ya, udah ada WA, lebih enak sekarang Pak, pelayanannya lebih bagus ke depannya Pak ya. Kemudian itu ada nggak Pak itu target dalam pelaksanaan senja ini Pak? Target pasti ada. Oke. Jadi yang penting kita untuk target itu pembenahan di lingkungan ini, termasuk tadi yang saya sampaikan ada kenaikan bayar yang itu semacam kenakalan dari teman-teman itu sudah kita antisipasi. Jadi saya sendiri sering turun ke lapangan dan saya juga ke kelurahan-kelurahan menyampaikan ada pertemuan-pertemuan kader ataupun apa, saya sampaikan di situ, saya titip itu nanti kalau misalnya ada penambahan tarif selain di tarif yang ada di retribusi itu tolong sebelum dibayar hubungi nomor ini. Saya kasih nomor saya. Ada hotline peraduan. Meminimalisir Ya. sedikitnya kecurangan Dan yang alhamdulillah tinggi. itu sudah bisa teratasi. Nah, Pak ini Pak, karena ini bertarif nih, maka saya wajib bertanya bagaimana untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah Pak. Ya. Nun sewu, Oke. mereka aja Iya. untuk beli beras yang menghasilkan tinja aja itu harus bayar. Nah ini mau nyedot itu harus keluar lagi. Bagaimana ini Pak? Maka ini perlu saya tanyakan bagaimana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya Oke. memang Mas. Jadi untuk mereka yang masyarakat sering jadi kita sering ada pesanan. Ya. Tapi sebelumnya saya cuma punya uang segini. Betul. Ada ya Pak ya. Ya, itu untuk meningkatkan cakupan kita juga. Iya. Kita berinisiasi untuk menggandeng PKN atau CSR. Pak, nyambung yang tadi terkait CSR Pak. Kami Iya. pengen ini nih harus lebih dalam nih. Oh. Bagaimana perolehan CSR-nya, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah seperti apa yang bisa memanfaatkan dana CSR itu, bagaimana syaratnya. Kemudian tadi Bapak menyebut stunting kalau nggak salah, Pak kita juga mengupas Pak, ini korelasinya dengan stunting apa? Oke. Makanan Pak. Terima kasih. Jadi gini Mas ya. Jadi di Kota Magelang itu kan ada yang pertama ada forum CSR. Nah, itu ada beberapa masalah kita itu terkait dengan capaian juga. Capaian kita kan juga punya target. Iya, betul. Kita Target tadi Pak ya. di target dalam 1 tahun harus ada berapa KK untuk target untuk kas daerahnya juga kita juga ada target. Jadi untuk menyatukan itu semua untuk pencapaian target itu dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi kan untuk masalah sanitasi kan juga penyumbang salah satu faktor terjadinya stunting. Oke, ini ketemu nih Bu Iya, korelasinya. betul. Oke, jadi kita bekerjasama dengan Dinas Sosial juga dengan Bapeda terkait dengan data. Jadi sebelum kita ke CSR kita jadikan satu dulu datanya, data dari masyarakat berpenghasilan rendah dan juga data stunting. Kita combine, muncullah satu base data. Di situ dari data itu kita survei, kita laksanakan survei. Ya. Jadi
survei itu untuk mengetahui masyarakat mana yang berpenghasilan rendah, di situ juga stunting, dan juga satu lagi bisa diakses oleh tim kami dari Sedot Injak. Lokusnya bisa Iya, diakses? lokusnya karena ada beberapa di Kota Magelang yang jalan-jalannya sempit, Mas. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Nah, solusinya gimana Pak kalau nggak bisa masuk ke sana? Nah, itu nanti ada teknis sendiri ya. Nanti ada penambahan alat gitu. Jadi kita bekerja masalah CSR gitu. Jadi ini untuk CSR. Jadi setelah kita dapatkan data, baru kita koordinasi dengan forum CSR. Di dalamnya CSR itu ada salah satunya ada bank-bank yang ada di Kota Magelang, ada Bank Jateng, Bank Magelang, dan juga pihak swasta dalam hal ini ada hotel. Jadi di situ tergabung dalam satu CSR, satu forum CSR. Oke. Jadi kita manfaatkan itu. Nanti setelah kita dapat data, kita bikin istilahnya kegiatannya lelang sanitasi. Lelang sanitasi. Sanitasi. Ini banyak hal yang Menarik baru di sekali. Kota Magelang Pak nggih. Menarik Luar sekali ya. biasa. Berarti melibatkan CSR tadi ya. Di Ya. dalam CSR tadi ada anggota-anggota seperti tadi Pak ya, apa tadi Bank Kalsel, Bank Ya. Jateng, Pak Ya, ya, ya. kemudian Hotel. hotel. Dan juga ada Terus kan forum. misalnya Bapak ini kan ini terjun ke lapangan nih. Terjun ke lapangan tadi Pak ya, ada tadi sesudah dapat data, kemudian kita cross check lagi kan, Ya. verifikasi ini ke misalnya ke kelurahan, ke kecamatan bagaimana Pak? Atau langsung ke masyarakat ya Pak? Ya, itu karena data itu secara keseluruhan ya. Jadi itu kalau kakak itu maksudnya kelurahan, kita tentu saja istilahnya kalau orang Jawa kulon nuwun. Oh, Kulon nuwun iya. ke kelurahan, kecamatan Betul, bahwa kita betul. ada kegiatan seperti ini, Ya. nanti arahnya ke pembiayaan yang dibiayai oleh CSR. CSR. Tapi pada saat waktu survei kita jangan sampai mengadakan seperti PHP kepada masyarakat. Jadi, Oh betul, betul. ketika kita PHP. survei itu belum kita munculkan, Mas. Jadi kalau ini nanti akan ada sasaran untuk penyedotan gratis gitu. Kalau pas survei jangan sampai kita muncul seperti itu. Ya. Karena kita belum tahu ya, Iya, ini betul. ini dana dari CSR ini oke, Iya, belum tahu iya. kita Pak ya. Nanti Jadi masyarakat ada semacam proses hasil survei kemudian digodok lagi. Iya. Ya, Ini yes or no gitu Pak ya. ya betul. Siapa saja Pak forum yang memberikan ya dan tidak? Oh ya, Oke, jadi itu untuk itu kita ada semacam tim ya. Tim. Kita ada dari DPU, ada dari Bapeda, ada dari betul, Dinas betul. Sosial, Iya, 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 dan iya. juga ada pihak ketiga juga. Dalam hal ini kalau di Kota Magelang kita pas ada USAID iWOS, itu rekanan dari Amerika. Wah. Itu yang menggawangi, yang menghubungi CSR itu yang mengadakan kegiatan, kita kolaborasi dengan iWOS. USAID. Ayo. Ya. Jadi Sangat bermanfaat ini sekali buat masyarakat ya, Luar biasa. yang berpenghasilan rendah tadi ada. Iya, betul. Target dan sasaran CSR tadi. dan nanti sistem lelangnya itu ada misalnya paket satu gitu. Oke. Paket satu ada berapa kakak, Oke. terus nominalnya berapa gitu. Jadi mereka yang calon-calon CSR itu sudah tahu ini dengan sesuai kemampuan mereka, itu mereka mau paket berapa gitu. Oh, Jadi ada dari situ, pemilahan iya, begitu, ya Pak dari ya? situ kita bisa mendapatkan jumlah kakak daripada paket itu. Oh, begitu. Oke. Nah, nanti calon sasarannya sudah ada, terus pembiayaan sudah Sudah ada, ada, nggih. kita tinggal action berapa. Siap. Itu bagian kami Iya, untuk iya, PT iya. PAL untuk melakukan penyedotan dan pengolahan lumpur ini. Lahirlah sebuah anggaran. Iya, itu Ya. untuk menolong teman-teman kita, masyarakat yang mungkin ya Penghasilan rendah. Ya. Sangat membantu sekali. Ya, Pak. Iya. Dan bagus sekali itu langsung di dalam fungsinya Pak UPT. PAL. Iya PAL. Mungkin Ibu sekarang yang mana yang sudah penuh safety tanknya Pak ya, silahkan menghubungi kepada UPTD ya Pak ya, UPT Pak ya. Oh, Paldi, Kota Magelang. Kota Magelang. Demikian Mas Maka. Ya. Demikian ya Mas Maka ya.
Terima kasih telah mendengarkan episode podcast kita kali ini Mas ya. Dari Odading ya Mas ya. Odading. Iya, kami harap Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan wawasan baru tentang masalah senja ya Pak ya. Sedot tinja. Sedot tinja. Terima kasih juga buat Pak Fatur Pak Fatur yang telah meluangkan waktu ya Pak ya. Nggih. Ilmunya Bapak, kami menggunakan yang terbaik untuk Bapak. Sehat selalu dan senja di Kota Magelang terus berlanjut sampai petang lagi. Mari. Oke. Mari Bapak Fatur. Bapak. Nggih. Nggih. Demikian podcast hari ini bersama kami dari saya Ibu Lisnawati. Saya Angga Yuda. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Odading, obrolan dasar dan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.